Desain media interaktif. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat bertemu lagi di mata pelajaran desain media interaktif. Oke, untuk part yang kedua ini di kompetensi dasar 3.2 kita akan membahas mengenai tahap prinsip desain. Nah, tentu saja mengenai materi prinsip desain ini teman-teman sudah pernah mendapatkannya di kelas 10 di mata pelajaran dasar desain grafis. Nah, di sini kita akan ulas kembali, bahkan kita akan mencoba dalam penerapannya dalam multimedia interaktif. Beberapa unsur desain diantaranya garis, gelap terang, raut, ruang, tekstur, dan warna, di mana unsur tersebut muncul dalam sebuah desain. Tahap atau prinsip desain yang pertama, teman-teman tentu saja sudah tahu ya, sudah pernah mempelajarinya. Yang pertama itu ada yang namanya prinsip kesebandingan atau proporsi. Proporsi sebagai bentuk hubungan perbandingan setiap bagian atau bagian dengan elemen secara keseluruhan. Dalam sebuah warna dan elemen terdapat beberapa elemen utama. Yang pertama ada antarmuka atau interface. Dapat meliputi tombol, teks, grafis, animasi, atau bahkan audio. Yang kedua, ada audio dan video atau animasi. Yang ketiga, elemennya tentu saja ada konten sebagai materi utamanya. Prinsip desain yang kedua, ada yang namanya prinsip penekanan atau emphasis. Di dalam sebuah karya desain, terdapat beberapa gagasan maupun materi yang perlu ditampilkan dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini karena dalam penciptaan desain harus ada salah satu informasi yang lebih menonjol daripada materi lainnya. Oleh sebab itu, penekanan ini dapat dicapai melalui media warna atau dengan ilustrasi dengan proporsi yang lebih besar. Strategi ini untuk mengarahkan pandangan pertama para pembaca atau audiens. Ini adalah beberapa gambar contoh dari prinsip penekanan atau emphasis, di mana elemen warnanya dimainkan, di mana terlihat ada semua elemen berwarna sama, namun ada satu elemen yang memiliki warna berbeda dan itu memiliki penekanan yang sempurna. Sehingga ketika kita melihat pertama kali gambar ini, pasti akan tertuju kepada elemen yang memiliki warna yang berbeda. Lalu selanjutnya, ada gambar selanjutnya, ada gambar yang memperlihatkan elemen yang memang memiliki tinggi yang berbeda. Sehingga ketika kita pertama kali melihat gambar ini, kita dapat diarahkan ke dalam atau melihat elemen yang berbeda tersebut. Nah, ini adalah penekanan yang bagus juga. Atau teman-teman bisa mencari contoh-contoh dari prinsip penekanan ini di berbagai media internet ya. Kalau di dalam fotografi itu namanya point of interest ya. Jadi poin ketika orang tertarik pertama kali ketika melihatnya. Oke, tahap prinsip desain yang ketiga itu ada prinsip keseimbangan atau balance. Nah, secara mendasar bentuk keseimbangan identik dengan keseimbangan secara simetris yang terkesan resmi atau formal. Adapun keseimbangan asimetris terkesan informal dan lebih dinamis. Keseimbangan ini akan terjadi jika elemen-elemen disusun dan ditempatkan dengan rasa serasi atau sepadan. Keseimbangan dipengaruhi berbagai faktor, antara lain posisi tempat suatu elemen, perpaduan antar elemen, besar kecilnya elemen, dan kehadiran elemen pada luasnya bidang. Dengan kata lain, bobot elemen-elemen tersebut setelah disusun memberi kesan mantap dan tepat pada tempatnya. Nah, di sini ditampilkan beberapa contoh gambar yang memiliki prinsip desain keseimbangan, di mana kedua sisi kiri dan kanan itu ukuran bentuknya sama. Ini dinamakan simetris. Oke, prinsip desain yang keempat itu ada yang namanya prinsip irama atau ritme.
Ritme terjadi karena ada pengulangan pada bidang atau ruang yang menyebabkan seseorang dapat merasakan adanya gerakan, getaran, ataupun perpindahan dari unsur ke unsur lainnya. Secara umum, arah baca suatu desain identik yaitu dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Gerak dan pengulangan akan mengajak mata mengikuti arah gerakan yang terjadi pada sebuah karya. Dari ritme dapat ditentukan arah baca suatu desain atau eye flow. Nah, di sini ditampilkan beberapa contoh gambar yang memiliki prinsip desain irama atau ritme, di mana bentuk dari gambar-gambar tersebut senada ya, baik itu secara diagonal, vertikal ataupun horizontal. Yang kelima ada yang namanya prinsip desain keselarasan atau harmoni. Nah, di dalam desain, untuk membentuk harmoni dapat dilakukan dengan mengaplikasikan bentuk dan warna yang sama pada elemen sejenis dan menampilkan elemen dengan pengayaan yang sama. Kondisi selaras atau harmoni terbentuk tidak adanya pertentangan antara satu elemen dengan elemen lainnya. Nah, contohnya, gambar-gambar yang ditampilkan berikut ini menampilkan prinsip desain yang memiliki prinsip keselarasan atau harmoni, di mana kita lihat pewarnaannya di kedua sisi sama, memiliki keselarasan, bentuknya sama, atau geraknya sama. Jadi gambar yang ditampilkan itu memiliki kesan harmoni atau selaras. Prinsip desain yang selanjutnya atau yang terakhir itu ada yang namanya prinsip kesatuan atau unity. Prinsip ini akan tercapai jika prinsip-prinsip sebelumnya telah diterapkan. Prinsip kesatuan identik dengan sebuah kohesi, konsistensi, ketunggalan atau keutuhan sebagai isi pokok dari sebuah komposisi. Beberapa hal yang dapat dilakukan guna memenuhi prinsip kesatuan antara lain sebagai berikut. Yang ke satu, menggunakan palet warna yang identik di seluruh halaman. Yang kedua, menggunakan hanya 2 atau 3 tipe style atau jenis huruf dengan ukuran yang memiliki keterbacaan yang baik dan relatif sama di semua halaman, media warna, dan elemen. Yang ketiga, mengulang warna, bentuk atau tekstur untuk membentuk irama dan eye flow. Yang keempat, menyediakan ruang kosong untuk menghadirkan harmoni. Serta yang kelima, menggunakan proporsi ukuran objek grafis yang baik dan peletakan yang teratur. Itu akan membentuk suatu kesatuan atau unity. Nah, dapat dilihat untuk contoh gambar yang ditampilkan, ini memiliki dari halaman yang pertama atau halaman yang ke-1 sampai halaman berikutnya itu memiliki jenis huruf atau style yang sama. Lalu memiliki warna-warna perpaduan yang sama juga. Lalu memiliki tata letak yang sama juga, sehingga ini menimbulkan prinsip kesatuan atau unity. Nah, dapat dilihat juga di tampilan gambar berikutnya juga, ini branding suatu atau branded suatu produk itu diterapkan ke dalam beberapa produk, tapi memiliki kesatuan yang atau unity yang tetap, sehingga orang akan ketika melihat brand tersebut, orang akan ingat ke beberapa produk dan secara otomatis mereka akan tertarik dengan produk tersebut. Oke, itu teman-teman untuk materi dari desain untuk multimedia interaktif. Nah, nanti mudah-mudahan teman-teman dapat menggunakan prinsip-prinsip desain di dalam membuat media interaktif yang nanti kita akan buat. Ya, teori-teori desainnya jangan lupa diterapkan ke dalam karyanya. Nah, untuk selanjutnya juga ada pretest yang harus dikerjakan teman-teman, lalu ada tugas atau project yang nanti kita akan kerjakan. Ya, silakan didiskusikan jika projectnya atau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan saja, jangan ragu. Pertemuan selanjutnya kita akan adakan ujian harian atau ujian secara online di menu CBT mengenai materi desain untuk multimedia interaktif ini, khususnya untuk KD 3.2. Terima kasih atas kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.